Baik, kita lanjutkan kembali pada pagi ini. Sebelum kita mulai pada praktek membaca, seperti biasa, kita akan membahas satu huruf terlebih dahulu. Ya, kita bahas satu huruf terlebih dahulu. Terakhir kemarin kita pada pada huruf kha, ya. Taib. Maka pada hari ini berarti kita bahas huruf dal, ya. Taib. Baik, huruf dal. Dari segi makhraj, ya, dari segi makhraj huruf dal ini masuk atau tergolong kepada lisan. Kemudian dari 4 bahagian lisan, dal ini tergolong kepada ujung lisan, tarfu lisan. Okay. Jadi makhraj dari huruf dal ini yaitu ujung lidah, ya, tepatnya ujung lidah, kemudian ditempelkan ke usul as-sana al-ulya. Usul as-sana al-ulya. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ini makhraj huruf dal, ya. Sekali lagi, tempat keluar dari huruf dal ini yaitu ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Jadi, gigi seri atas kita paling atas 2, ini namanya gigi seri. Kemudian dia tempat pertama tumbuh, maka tepat di belakang gigi seri. Maka ujung lidah kita kena gigi serinya, kemudian kena juga daging yang di belakangnya. Maka bunyinya adalah da. Da. Ya, jadi bukan da. Bukan D-nya yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia. Ya, bukan D. Ya, maka bedakan nanti D-nya orang Indonesia dengan dal-nya orang Arab. Nah, ini mesti difahami. Itu dari segi makhraj, ya. Ada huruf yang sama juga dengan huruf dal. Apa dia? Ta dengan to. Jadi 3 huruf ta, da, to. Ini adalah huruf yang sama dari segi makhraj, akan tetapi nanti berbeda dari segi sifat. Baik. Makhrajnya sudah, ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Baik. Makhraj. Sifatnya sekarang seperti biasa. Sifat pertama dari huruf dal antara hamas dan jahar, maka dal tergolong kepada jahar. Apa huruf hamas? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Maka dal tergolong kepada jahar. Baik. Yang kedua, pasangan yang kedua yaitu antara syiddah, tawasud dan rokhawah. Maka dal masuk kepada syiddah. Apa huruf syiddah? Ajid qattin bakat. Maka ajid dal, maka dia termasuk kepada syiddah. Apa arti syiddah? Apa arti syiddah? Tertahannya suara. Jadi pasangan yang pertama berhubungan dengan nafas, pasangan yang kedua berhubungan dengan suara. Baik. Sifat yang ketiga dari huruf dal antara isti'ala dan istifal, maka dal masuk kepada istifal. Taib. Istifal.
Apa lawan istifal tadi? Isti'ala. Apa huruf isti'ala? Khussa dagtin qil. Khussa dagtin qil. Sehingga dal dia tak termasuk, maka dia dari lawannya. Taib. Pasangan yang keempat. Antara apa? Itbaq dan infitah. Maka dal tergolong kepada infitah. Okey, maka huruf dal sifat yang keempatnya adalah infitah. Infitah. Okey, yaitu iftiraqu ma baina aqsa hafatil lisan atau juz'un kabir minal lisan ila hanakil a'la. Terpisahnya sebahagian besar lidah ya dari langit-langit atas. Yang kelima, antara idlaq dan ismat. Antara idlaq dan ismat, maka huruf dal tergolong kepada ismat. Tamam. Ini adalah 5 sifat yang berpasangan atau yang berlawanan yang terdapat pada huruf dal. Baik. Kemudian ada sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang tidak berlawanan. Maka dal apa sifatnya? Qalqalah. Okey. Maka sifat yang keenam dari huruf dal adalah namanya qalqalah. Ada sifat yang lain yang terdapat pada huruf dal setelah qalqalah? Tidak ada. Maka ada 6 sifat ya. Ada 6 sifat yang terdapat pada huruf dal. Yang pertama, dia masuk kepada jahar. Yang kedua, syiddah. Yang ketiga, istifal. Yang keempat, infitah. Yang kelima, ismat. Dan yang keenam, qalqalah. Maka ada 6 sifat yang dimiliki oleh huruf dal. Makhrajnya sudah, kemudian juga sifatnya sudah. Baik. Berikutnya kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyebutan huruf dal. 1. Meletakkannya pada makhraj huruf nun. Meletakkannya pada makhraj huruf nun. Jadi kesalahan atau bahasa Indonesia huruf D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat dan rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada pagi ini kembali kita bisa melanjutkan belajar bersama perbaikan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Mulk. Banyak nikmat yang Allah berikan, maka layak berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan kembali pada pagi ini. Sebelum kita mulai pada praktek membaca, seperti biasa,
kita akan membahas satu huruf terlebih dahulu. Ya, kita bahas satu huruf terlebih dahulu. Terakhir kemarin kita pada pada huruf kha ya. Taib. Maka pada hari ini berarti kita bahas huruf dal ya. Taib. Baik, huruf dal. Dari segi makhraj, ya, dari segi makhraj huruf dal ini masuk atau tergolong kepada lisan. Kemudian dari 4 bahagian lisan, dal ini tergolong kepada ujung lisan, tarfu lisan. Okay. Jadi makhraj dari huruf dal ini yaitu ujung lidah, ya, tepatnya ujung lidah, kemudian ditempelkan ke usul ats-tsana al-ulya. Usul ats-tsana al-ulya. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ini makhraj huruf dal, ya. Sekali lagi, tempat keluar dari huruf dal ini yaitu ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Jadi, gigi seri atas kita paling atas 2, ini namanya gigi seri. Kemudian dia tempat pertama tumbuh, maka tepat di belakang gigi seri. Maka ujung lidah kita kena gigi serinya, kemudian kena juga daging yang di belakangnya. Maka bunyinya adalah da. Da. Ya, jadi bukan da. Bukan D-nya yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia. Ya, bukan D. Ya, maka bedakan nanti D-nya orang Indonesia dengan dal-nya orang Arab. Nah, ini mesti difahami. Itu dari segi makhraj ya. Ada huruf yang sama juga dengan huruf dal. Apa dia? Ta dengan to. Jadi 3 huruf ta, da, to. Ini adalah huruf yang sama dari segi makhraj, akan tetapi nanti berbeda dari segi sifat. Baik. Makhrajnya sudah, ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Baik. Makhraj. Sifatnya sekarang seperti biasa. Sifat pertama dari huruf dal antara hamas dan jahar, maka dal tergolong kepada jahar. Apa huruf hamas? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Maka maka dal tergolong kepada jahar. Baik. Yang kedua, pasangan yang kedua yaitu antara syiddah, tawasud dan rokhawah. Maka dal masuk kepada syiddah. Apa huruf syiddah? Ajid qattin bakat. Maka ajid dal, maka dia termasuk kepada syiddah. Apa arti syiddah? Apa arti syiddah? Tertahannya suara. Jadi pasangan yang pertama berhubungan dengan nafas, pasangan yang kedua berhubungan dengan suara. Baik. Sifat yang ketiga dari huruf dal antara isti'ala dan istifal, maka dal masuk kepada istifal.
Taib. Istifal. Apa lawan istifal tadi? Isti'ala. Apa huruf isti'ala? Khussa dagtin qil. Khussa dagtin qil. Sehingga dal dia tak termasuk, maka dia dari lawannya. Taib. Pasangan yang keempat. Antara apa? Itbaq dan infitah. Maka dal tergolong kepada infitah. Oke, maka huruf dal sifat yang keempatnya adalah infitah. Infitah. Oke, yaitu iftiraqu ma baina aqsa hafatil lisan atau juz'un kabir minal lisan ila hanakil a'la. Terpisahnya sebahagian besar lidah ya dari langit-langit atas. Yang kelima, antara idlaq dan ismat. Antara idlaq dan ismat, maka huruf dal tergolong kepada ismat. Tamam. Ini adalah 5 sifat yang berpasangan atau yang berlawanan yang terdapat pada huruf dal. Baik. Kemudian ada sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang tidak berlawanan. Maka dal apa sifatnya? Qalqalah. Oke. Maka sifat yang keenam dari huruf dal adalah namanya qalqalah. Ada sifat yang lain yang terdapat pada huruf dal setelah qalqalah? Tidak ada. Maka ada 6 sifat ya. Ada 6 sifat yang terdapat pada huruf dal. Yang pertama, dia masuk kepada jahar. Yang kedua, syiddah. Yang ketiga, istifal. Yang keempat, infitah. Yang kelima, ismat. Dan yang keenam, qalqalah. Maka ada 6 sifat yang dimiliki oleh huruf dal. Makhrajnya sudah, kemudian juga sifatnya sudah. Baik. Berikutnya kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyebutan huruf dal. 1. Meletakkannya pada makhraj huruf nun. Meletakkannya pada makhraj huruf nun. Jadi kesalahan atau bahasa Indonesia huruf D itu terletak pada huruf nun orang Arab. Karena makhraj huruf nun itu adalah ujung lidah ditempelkan ke gusi atas. Ya, fahami gusi dalam bahasa Arabnya lisah itu maksudnya adalah daging yang di belakang gigi seri. Itu gusi. Sedangkan kalau bahasa Indonesia gusi itu yang mana? Bahasa Indonesia gusi itu bagian mana? Gusi itu kalau bahasa Indonesia yang mana ya? Tempat tumbuh gigi kan? Ya, tempat tumbuh gigi. Maka dalam bahasa Arabnya lisah itu gusi artinya, dan gusi itu maksudnya adalah di belakang gigi seri ini, bagian dalam. Nah, dan huruf D orang Indonesia itu di makhraj huruf nun orang Arab. Maka ketika dibaca alhamdu, itu salah, bukan makhraj dal itu, makhraj nun. Ya, maka da-nya orang Indonesia itu berada di gigi seri atas, di belakangnya. Da, di, du, bad. Ya, maka duduk. Ya, duduk. Nah, itu dia makhraj dal itu. Dua, duduk. Itu makhraj huruf dal yang benar dalam
dalam bahasa Arab. Ini perlu difahami. Maka meletakkan huruf dal pada makhraj huruf nun itu merupakan kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyebutan huruf dal. Maka jangan dibaca alhamdulillah, ya. Alhamdu jangan, tapi alhamdu, da di du, tilka hududu. Itu dia, da di du. Ini kesalahan yang pertama pada huruf dal. Adapun yang kedua, ya, kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan huruf dal, yaitu ketika pada sifat yang keenam pada huruf dal, yaitu sifat qalqalah. Baik. Kita singgung sedikit tentang makna atau ta'rif dari qalqalah itu apa. Qalqalah itu adalah idtirabu sautil harfis sakin, yaitu memantulnya suara huruf yang sukun fi makhrajihi, di makhrajnya. Itu dia. Ya. Jadi sekali lagi pemahaman qalqalah itu adalah huruf dal, kita lanjutkan. Ya, kesalahan yang kedua yang sering terjadi pada penyebutan huruf dal yaitu berhubungan dengan sifat qalqalahnya. Oke. Sekali lagi pengertian qalqalah itu adalah idtirabu sautil harfis sakin fi makhrajihi, memantulnya huruf yang sukun di makhrajnya, Jadi memantulnya huruf dal itu pada sifat qalqalah tetap di makhrajnya. Maka kesalahan umum yang sering terjadi menambahkan makhraj hamzah. Ya, kesalahan umum yang kedua yang sering terjadi pada penyebutan huruf dal ketika sukun atau sifat qalqalah yaitu menambahkan sifat hamzah atau makhraj huruf hamzah. Contoh kalimat adbarihim, maka di situ tetap di makhrajnya, yaitu di tarful lisan ditempelkan ke usul ats-tsana al-ulya. Maka kalau dibaca adbarihim, ya, kalau dibaca adbarihim, maka dia kan sebenarnya dalam penulisan dia seperti ini, adbarihim. Ini dalnya sukun. Maka pantulkan huruf dal ini di makhrajnya saja. Di mana tadi makhrajnya? Di tarfu ke usul ats-tsana al-ulya. Maka dadidu bad. Maka jangan bad. Kalau dibaca bad, maka ada e-nya. Itu adalah makhraj pada huruf hamzah. Maka kalau dibaca adbarihim dari segi penulisan dia akan menjadi seperti ini. Adbarihim. Ini dia. Penambahan hamzah ini dalam segi qalqalah, apapun nanti ya 5 huruf qalqalah, maka hati-hati jangan menambahkan huruf hamzah di makhrajnya. Ini adalah huruf dal. Ya, setidaknya 2 itu yang sering terjadi kesalahan dalam penyebutan huruf dal. Yang pertama tadi apa? Diletakkan di makhraj huruf nun. Ya, jadi bukan D orang Indonesia, ya. Tapi da di du bad. Duduk 2. Itu makhraj dal yang benar dalam bahasa Arab. Yang kedua, yaitu pada sifat qalqalahnya jangan menambahkan makhraj hamzah. Ya. Innallaha basirum bil ibad. Cukup, jangan ibad. Kalau d berarti ada e-nya di akhir, maka itu adalah tambahan pada makhraj
makhraj huruf hamzah. Maka apapun nanti huruf qalqalah, ketika dia sukun cukup pantulkan di makhrajnya. Ba contohnya, ba di syafatain maka cukup absarihim, absar, jangan ab. Huruf jim ya, ajsamihim, jangan dibaca aj. Kalau aj maka adalah tambahan pada makhraj hamzah. Ini dua kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan huruf dal. Taib. Terakhir kita coba baca, kita latih dari segi penyebutan huruf dal. Ya, sekali lagi letakkan di makhrajnya, ya. Dan dal huruf tebal atau huruf tipis? Tipis, maka cukup senyum aja, ya. Maka posisi fathahnya da. Sama-sama coba da. Da. Kasrah di. Di. Dhammah du. Du. Sukun pantulkan bad. Bad. Fadhal. Ya, sekali lagi da, di, du, bad. Jangan bad, jangan jangan tambahkan hamzah. Bad. Da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Du, dan, dani, dadna. Kedua tiga. Ya, jadi jangan dani, dade. Dade itu d. Nah, itu dia. Salah. Du, dan, dani, dadna. Minal mudani. Minal mudani. Madidan danida. Itu adalah makhraj huruf dal, ya. Tapi ini digunakan ketika baca Quran saya. Jangan nanti ketika bahasa Indonesia ketemu huruf dalnya, beli di mana? Di sana, di mana? Duduk di sana. Enggak perlu. Ketika ngaji aja, ya. Ketika bahasa Indonesia ya normal aja, D-nya ya D orang biasa Indonesia aja. Taib. Itu pembahasan kita sebelum kita masuk kepada praktek, yaitu pembahasan satu huruf dari huruf hijaiyah dari segi makhraj, kemudian sifat-sifatnya, kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyebutannya, kemudian kita latih penyebutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Kita lanjutkan praktek kita.